yang terakhir ini guys ya, yang terakhir ini yang sangat penting sekali ya dalam materi kita terkait dengan wakil wajib pajak. Mengapa ini saya sampaikan? Ini penting ya, ini penting ya, terutama buat kita yang kuliah hukum gitu ya, karena nanti kemungkinan kita yang menjadi wakil gitu ya, menjadi wakil wajib pajak kalau kita misalnya ada di sebagai kuasa hukum gitu ya, sebagai perusahaan. Di sini harus diperhatikan guys ya. Jadi di dalam KUP gitu ya, nah ini kita lihat ya bahwa sudah ditentukan gitu ya siapa yang berhak menjadi wakil gitu ya, mewakili, sehingga dia memiliki legal standing gitu ya, di dalam menandatangani ataupun mengurus ya dokumen-dokumen ya perpajakan ya. Nah, misalnya di sini, dan ini pada pada umumnya ini mengikuti ya ketentuan peraturan perundang-undangan ya, hukum di bidang perusahaan ya, hukum perusahaan ya, company law ya, misalnya untuk perusahaan ya yang beroperasi ya, maka dia diwakili oleh pengurus ya. Sedangkan untuk perusahaan pilot ya, dia diwakili oleh kurator ya. Untuk perusahaan yang dibubarkan ya, maka dia di pihak yang ditugasi ya. Untuk perusahaan yang dilikuidasi, maka dia diwakili oleh likuidator. Ini suatu hal yang berlaku umum ya guys ya. Kemudian untuk cabang atau kantor perwakilan BUT, maka dia nanti diwakili ya. Filenya belum dapat ya? Oh iya ya, belum saya share ya. Ntar ya, nanti ya, sabar ya. Blur ya. Nah, dengerin suaranya aja kali ya. Dengerin suaranya aja. Filenya belum saya share ya. Nanti saya share ya. Jadi ini sih tentang perwakilan ya, perwakilan cabang itu diwakili oleh kepala atau pimpinan cabang gitu lah ya. Nah, kemudian kalau untuk orang pribadi ini ya diwakili oleh orang pribadi tersebut ya. Untuk anak diwakili oleh walinya ya, kalau anak orang di bawah pengampuan diwakili oleh pengampunya. Untuk warisan yang belum terbagi, maka dia diwakili untuk yang tadi ya, ahli warisnya, pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus. Nah, di sini ada yang cukup menarik guys ya, yaitu di ini ya, filenya saya kasih dulu dah ya. Nah, mana dia? Filenya saya send dulu ya. Ini tentang KUP ya, ini ya, kirim ya. Nah, ini ya. Nah, yang menarik di KUP ini guys, ada perluasan ya, ada perluasan definisi dari wakil wajib pajak, yaitu di pasal ya ini ya, pasal 32 ya, pasal 32 nanti dilihat aja ya, dilihat ya di undang-undang KUP. Di sini intinya adalah termasuk orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Contohnya komisaris, manajer yang bisa menentukan kebijakan perusahaan. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya guys, KUP ini dengan misalnya ya undang-undang PT gitu ya, ataupun undang-undang yayasan, ataupun kalau wakil perusahaan kan lazimnya pengurus ya. Tapi di sini ternyata ya, kalau mengacu ke undang-undang KUP juga diperluas sampai dengan orang yang nyata-nyata memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan ya. Bahkan di sini komisaris, manajer ya, yang bisa menentukan kebijakan perusahaan ini nanti bisa mewakili perusahaan. Nah, ini yang kemudian sedikit berbeda gitu ya, KUP dengan pengaturan legal standing ya dari hukum yang lain gitu ya. Misalnya hukum company law di hukum perusahaan gitu ya. Nah, jadi bisa ini ya, orang-orang di luar pengurus ya, misalnya komisaris ya, yang kita ketahui komisaris kan biasanya tidak berwenang ya untuk mewakili perusahaan ya, tapi di undang-undang KUP ini dia bisa menjadi berwenang ya. Bahkan juga manajer ya, yang namanya tidak tercantum di akta perusahaan, dia bisa memiliki kewenangan ya, bisa memiliki legal standing ya. Nah, syaratnya apa? Dia harus menunjukkan surat keterangan dari pimpinan yang berwenang ya. Dia juga tetap harus ada surat keterangan ya dari pimpinan perusahaannya ya. Ini diatur di dalam SE ya. SE ini hanya untuk menegaskan aja ya, menegaskan. SE 02/PJ/2017. Saya kira itu guys ya, informasi dari saya ya. Pasal 32 tadi ya. Pasal 32 ini ya.
ya. Pasal 32 tentang kuasa wajib pajak ya. Jadi dia adalah orang pribadi atau badan yang dapat menunjuk seorang kuasa ya dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban ya sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan. Jadi ada yang disebut dengan kuasa khusus gitu ya, kuasa khusus ya. Kuasa khusus ini harus memuat ya nama ya, alamat ya kan, tanda tangan ya pemberi kuasa ya, kemudian penerima kuasa, kemudian apa ya, kuasa khususnya apa ya, harus jelas, harus khusus gitu ya, hak dan kewajiban perpajakan yang dikuasai ya, tidak boleh umum gitu ya, tidak boleh umum. Biasanya kan umum gitu ya, banyak gitu ya, sampai banyak harus khusus ya, misalnya mengurus tentang ya SPT gitu ya, mengurus tentang keberatan gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya kuasa ya, jadi ada yang disebut dengan kuasa khusus, kemudian juga memiliki NPWP ya. Nah, di sini diatur ya. Nah, bagi konsultan pajak ya harus memiliki izin praktek konsultan pajak ya. Nah, bagi yang bukan konsultan pajak ya harus memiliki minimal sertifikat brevet ya, brevet pajak, ijazah pendidikan formal ya dari PTN atau PTS yang jadi sini diatur ya kuasa. Dan ini yang kemudian teman-teman perlu perhatikan, ini ketentuan ini sudah di judicial review ya, sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Saya lupa nomornya, dan itu memang pasal ini kemudian diterjemahkan berbeda gitu ya, diubah gitu ya oleh Mahkamah Konstitusi. Judicial review terkait dengan pasal 32 ya Undang-Undang KUP ini ya, dimana di situ ada ya seorang advokat ya, yang saya ingat seorang advokat, dia tidak awalnya karena dia ditolak gitu ya untuk mewakili wajib pajak gitu kan. Nah, kemudian dia ditolak gitu kan untuk mewakili wajib pajak oleh fiskus gitu ya. Nah, kemudian dia menjiar pasal ini ya, dan dia menang di Mahkamah khusus tersebut ya. Nah, kemudian juga ya wajib menghormati peraturan perundang-undangan. Saya kira itu ya, ada batasan-batasannya. Dan kemudian di sini yang penting, di sini surat kuasa ya, kuasa khusus tadi ya dapat dilimpahkan gitu ya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan kuasa ya, tidak bisa disubkonkan gitu, dilimpahkan ke orang lain gitu ya. Nah, ini ya, bisa dia melakukan surat penunjukan ya. Nah, tapi ini terbatas kepada karyawan ya, ya. Dan juga hanya dibatasi untuk perbuatan ya, untuk keperluan menyampaikan dokumen perpajakan ya kepada pegawai DJBC atau menerima dokumen perpajakan dari DJBC-nya itu ya. Jadi ini sudah saya jelaskan ya, paparan awal mengenai KUP ya, mulai dari sistem self assessment tadi ya, sistem self assessment, kemudian juga sudah saya jelaskan tentang NPWP, yaitu sistem pendaftaran ya, baik itu NPWP maupun PKP. Terakhir adalah perwakilan perusahaan ya, atau kuasa wajib pajak ya. Saya kira itu ya guys ya. Udah, ini juga nggak ada yang nanya nih ya, ada yang nanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di grup aja ya. Nanti ini hasilnya akan saya download